Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Ma syaa Allah wa la yasrifu su'a illallah. Ma syaa Allah ma kana bikum min ni'matin faminallah. Ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Hadirin wal hadirah, jamaah salat berjamaah zuhur Masjid Agung Al-Jabar yang saya hormati, terkhusus yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Besar Al-Jabar ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa berdiri di sini bertatap muka dengan hadirin wal hadirah. Mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, sebelum masuk materi, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa hadirnya Bapak Ibu di sini minimal sudah mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah kisah diceritakan, bahwa kelak di akhirat akan ada golongan yang mukanya bersinar, wajahnya bersinar seperti bintang. Golongan itu berlari ingin memasuki surganya Allah. Ditanya oleh malaikat, wahai siapakah kalian dan hendak kemana kalian? Lantas kenapa wajah kalian bersinar seperti bintang? Golongan tersebut menjawab, kunna nasma'u idza sami'nal adzana la nastatilu illa an natawaddaa. Golongan tersebut menjawab, kami adalah golongan-golongan yang sewaktu di dunia dulu, jika mendengar adzan berkumandang, jika kami sedang bermain, kami berhenti bermainnya. Jika kami sedang nonton televisi, maka kami matikan televisinya. Jika kami sedang enak-enak, sedang jalan-jalan, kami hentikan jalan-jalannya. La nastatilu illa an natawaddoa, kecuali kami semua langsung mengambil air wudhu. Datanglah golongan yang kedua, wajahnya bersinar seperti bulan. Ditanya oleh malaikat seperti pertanyaan pertama, dan golongan ini menjawab, kata golongan ini, kunna natawaddau qoblal adan. Wajahnya bersinar seperti bulan. Ternyata sewaktu di dunianya mereka ini mempunyai amal, sudah mempunyai wudu sebelum adzan berkumandang. Lantas datang golongan yang ketiga, ini pun sama, berlari menuju surganya Allah dan wajahnya bersinar seperti matahari. Ditanya oleh malaikat, golongan apakah dan punya amal apakah sewaktu hidup di dunia dulu? Golongan ini pun menjawab, kunna natawaddau qoblal adan wa kunna fil masjidi. Kami golongan yang sewaktu hidup di dunia dulu,
kami sudah mempunyai wudu sebelum adzan berkumandang, dan kami sudah duduk di dalam masjid untuk menunggu sholat berjamaah. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ketiga, karena saya perhatikan dari awal sebelum saya masuk masjid ini sudah penuh orang-orang yang menunggu sholat berjamaah. Dan saya yakin semuanya sudah mempunyai wudu, maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang bersinar wajah kita kelak di akhirat seperti bulan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama yang insya Allah akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan bermanfaat, dan ini insya Allah akan menambah keberkahan hidup kita. Sebagaimana dalam sebuah keterangan disebutkan, tanda-tanda orang yang dicabut, tanda-tanda orang yang dihilangkan keberkahan hidupnya adalah mereka-mereka yang hatinya la yamassu nasihatal iman. Hatinya tidak senang, hatinya tidak suka mendengarkan nasihat-nasihat tentang keimanan. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah ini, kita masih duduk di sini untuk mendengarkan tausiah atau mendengarkan ceramah yang insya Allah akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa hati kita, jiwa raga kita insya Allah akan dipenuhi oleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, Syekh Ibrahim Al-Adham, beliau adalah seorang raja, kekayaannya melimpah, hartanya banyak. Tapi pada suatu ketika, ini singkat ceritanya saja, Syekh Ibrahim Al-Adham ini meletakkan kekuasaannya. Setelah meletakkan kekuasaannya, beliau berjalan menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, bertemulah dengan seorang raja. Dan anehnya, Syekh Ibrahim Al-Adham ini setelah menanggalkan segala kebesarannya, menanggalkan segala kemegahannya, Syekh Ibrahim Al-Adham ini kemana-mana selalu membawa tas. Maka oleh sang raja tersebut ditanya, "Hai Ibrahim Al-Adham, apa yang ada dalam tasmu tersebut?" Seorang raja menanggalkan kekuasaannya, menanggalkan kemegahannya, berjalan kemana-mana membawa sebuah tas. Kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada di dalam tas tersebut? Uang, apalagi? Emas. Ada yang menjawab uang, ada yang menjawab emas. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, ternyata isi dalam tas tersebut yang dibawa-bawa oleh Ibrahim Al-Adham ternyata hanyalah tanah. Jadi Ibrahim Al-Adham kemana-mana membawa tas dari kulit, isinya ternyata hanyalah tanah. Padahal beliau itu adalah seorang raja. Ketika ditanya, kenapa Ibrahim kau membawa tanah kemana-mana? Kenapa isi dalam tas tersebut hanyalah tanah? Maka Ibrahim Al-Adham menjawab, kami hanya ingin mengingatkan dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, minha khalaqnakum, bahwa kita semua berasal dari tanah, wa minha nu'idukum, dan kita semua nanti akan kembali kepada tanah, wa biha nukhrijukum, dan kita semua nanti akan dikeluarkan dari tanah. Jadi jawaban Ibrahim Al-Adham ini sungguh sangat tepat. Kemana-mana beliau membawa tanah hanya untuk mengingatkan dirinya
bahwa beliau berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal yang demikian? Coba Bapak Ibu sekalian bawa tas isikan tanah. Ketika ditanya jawaban seperti Ibrahim al-Adham tersebut, apakah sanggup atau tidak? Saya yakin jawabannya tidak. Kenapa Ibrahim al-Adham melakukan itu? Tak kurang tak lebih hanya ingin mengingatkan dirinya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah kita ini berasal dari tanah secara syariat. Secara syariat pula kita akan kembali kepada tanah, tapi hakikatnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang akan saya sampaikan. Perjalanan kita menuju Allah, hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju Allah. Tentunya yang namanya perjalanan itu segala sesuatu harus kita persiapkan. Yang namanya perjalanan kita harus mempersiapkan bekalnya. Yang namanya perjalanan tentu ada hal-hal yang terduga yang menghalangi setiap perjalanan kita. Maka umpama kita akan pergi ke suatu daerah, umpama kita dari luar kota ingin menuju Masjid Al-Jabar ini, maka sebelum melakukan perjalanan tentu kita harus check up dulu kendaraan tersebut. Kita harus servis dulu kendaraan tersebut. Begitupun ketika kita jika ingin selamat sampai menuju Allah, maka kita harus sering-sering servis, harus sering check up kendaraan kita. Apa kendaraan kita? Badan ini kalau dalam kendaraan karoserinya, rangkanya, sedangkan hati kita ibarat mesinnya. Maka sering-seringlah kita check up badan kita, sering-seringlah kita servis mesin kita, servis hati kita. Dengan apa servisnya? Dengan apa check upnya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kita mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini merupakan servis bagi badan kita. Perbaharuilah keimanan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dan saya menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai hanya bibir kita saja yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi sambungkan ke dalam kalbu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kenapa pertanyaannya? Banyak orang yang berzikir, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, dan zikir-zikir yang lainnya, tetapi ketika mendapatkan kesusahan hatinya gundah gulana, hatinya susah dan lain sebagainya. Jawabannya mungkin zikir yang mereka lakukan hanya sebatas bibir saja. Maka zikir yang harus kita lakukan, coba zikir sampaikan kepada kalbu kita. Maka ada gerakan tertentu ketika mengucapkan kita zikir, seperti la. Ketika kita mengucapkan la, itu tarik dari atas pusar kita. La. Begitu mengucapkan ilaha, tarik ke atas sampai ke ubun-ubun. La ilaha. Ketika ha, kita banting ke sebelah kanan, baru kita illallah, kita tibakan ke dalam kolbu kita yang berada di sebelah kiri sini. Maka insya Allah dengan zikir kolbu seperti itu, hati akan menjadi tenang. Allah berfirman yang tadi, ingat, dengan mengingat, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jangan-jangan zikir yang selama ini kita lakukan, jangan-jangan zikirnya hanya sebatas bibir, tidak sampai kepada kolbu kita.
Jadi dalam kesempatan ini insya Allah kita akan selamat dalam perjalanan jika kita selalu check up, jika kita selalu servis mesin kita dengan cara mengucapkan la ilaha illallah. Tapi jangan sampai hanya sebatas bibir saja, lakukan zikir itu sampai menembus ke dalam kolbu kita. Ketika zikir kita menembus sampai ke dalam kolbu kita, insya Allah zikir itu akan membawa ketenangan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita umpamakan hati ibarat mesin, sedangkan badan ini ibarat kerangka mobil. Kerangka mobil bagus tapi mesinnya jelek, maka mobil tidak akan berjalan. Mesinnya bagus, kerangkanya jelek, kita tidak akan pede. Maka perbaiki badan kita dengan pakaian, dengan makanan dan lain sebagainya. Perindah juga hati kita dengan sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya sebutkan, perbaharuilah keimananmu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Bukan hanya sebatas itu saja, maka lakukan zikir-zikir yang lainnya pula. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, untuk sesi selanjutnya maka saya akan sampaikan setelah hadrah yang satu ini. Mangga. Allahumma shalli wa sallim ala
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirah jamaah salat duhur berjamaah Masjid Jami Al-Jabar. Satu season lagi insyaallah kurang lebih 5 menit saya menyampaikan ini. Yang kedua, supaya perjalanan kita selamat, kita harus punya penunjuk jalan. Jika Bapak Ibu tidak tahu Masjid Al-Jabar, gunakanlah Google Map, maka insya Allah akan sampai. Jika kita menuju Allah, perjalanan menuju Allah, agar sampai perjalanan kita, gunakanlah penunjuknya atau mapnya. Apa itu? Yakni Al-Quran. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang Al-Quran, tapi saya ingin menyampaikan satu hal dari Quran ini. Quran itu Pak, hurufnya ada 4. Qaf, Ra, Hamzah, dan Nun. Qaf itu sifatnya qalqalah. Qalqalah. Yang kedua, Ra sifatnya tikrar, takrir. Yang ketiga, Hamzah sifatnya syiddah. Yang keempat, Nun sifatnya indilak. Artinya apa? Jika seseorang ingin menjadi ahli Al-Quran, itu yang pertama adalah qalqalah, Pak. Qalqalah itu artinya goncang. Kita ingin belajar ngaji, aduh kita ini sudah tua. Kita ingin belajar ngaji, kalau kita belajar ngaji, waktu untuk kerja mana? Waktu untuk santai mana? Waktu untuk keluarga mana? Banyak goncangannya, banyak godaannya. Kalau anak kecil, kalau saya ngaji, bagaimana kita bermain dan lain sebagainya. Artinya untuk menjadi ahli Al-Quran itu sangatlah sulit. Dari orang yang belum bisa baca untuk bisa baca itu susah. Dari orang yang sudah bisa baca ingin mengetahui maknanya Al-Quran, jangankan maknanya Al-Quran, ingin membaca terjemahnya saja itu sulit juga. Banyak godaannya, banyak goncangannya. Tetapi Pak, Bu, hadirin wal hadirah rahimakumullah, jika kita memaksakan diri dan kita takrir, kita terus diulang-ulang, kita membaca Al-Quran diulang-ulang, membaca terjemah supaya kita tahu makna dan artinya, terus kita ulang-ulang, maka insya Allah huruf Quran yang ketiga adalah Hamzah yang sifatnya syiddah, artinya kuat. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Kuat keimanannya, kuat akidahnya, kuat keislamannya, kuat yang lainnya. Maka sesudah keimanan dan keislaman kita kuat, maka insya Allah kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat akan seperti Nun. Apa itu Nun? Nun sifatnya indilak, artinya siapapun Pak, jangankan orang-orang yang masih muda, jangankan para remaja, orang tua pun yang giginya sudah tidak ada, ketika mengucapkan Nun itu akan sangat mudah. Siapapun itu mengucapkan Nun itu mudah Pak. Nun artinya ketika kita bisa melewati ujian-ujian itu, kita terus mengulang-ulang membaca Al-Quran, kita terus mengulang-ulang membaca terjemah supaya tahu makna daripada Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi kuat keimanan, kuat keyakinan, kuat keislaman. Dan ketika itu kita akan hidup mudah, dimudahkan oleh Allah seperti mudahnya kita mengucapkan huruf Nun. Hadirin wal hadirah jamaah Masjid Jami Al-Jabar ini yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi awal ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan. Sekali lagi saya mohon diri dan saya mengenalkan yang tadi bahwa kami datang dari Pondok Pesantren Sirajul Huda dari ujung kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Cibiru.
Pondok kami insya Allah terbuka menerima santri baru, baik yang akan menitipkan sambil sekolah MI, MTS, aliyah, bahkan perguruan tinggi ada, atau hanya mondok saja di pondok kami ada insya Allah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf juga anak-anak kami, barangkali ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.